Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ramadan dari kelas SI 4601 dengan NIM 12022233300. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan self management untuk mengurangi rasa malas. Malas memang merupakan suatu sifat yang identik dengan rasa enggan atau melakukan aktivitas apapun. Bisa dikatakan perasaan malas dekat dengan masalah mental depresi. Penderita depresi akan mendapati kekosongan dalam diri mereka, sehingga mereka enggan melakukan aktivitas apapun. Pandangan hidup yang kalut membuat mereka merasa malas menyelesaikan kegiatan, entah itu pekerjaan atau tugas-tugas di sekolah. Lambat laun mereka mulai kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penting adanya self-management. Jadi self-management itu adalah kemampuan untuk mengatur kegiatan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Dalam hal ini, kita yang membuat, memutuskan, dan menyelesaikan dengan tuntas kegiatan yang sudah kita rancang. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan kita harus siap untuk menanggung segala resiko atas keputusan kita. Definisi dari self-management itu adalah kemampuan individu untuk mengatur dan mengendalikan diri dalam mencapai tujuan, mengelola waktu, energi, emosi, sumber daya pribadi, dan lainnya secara efektif. Self-management melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan prioritas, membuat rencana tindakan yang terarah, memantau kemajuan, dan melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai hasil yang diinginkan. Self-management melibatkan penggunaan keterampilan manajemen diri seperti pengaturan waktu, pengaturan emosi, pengorganisasian, dan disiplin diri. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan individu serta cara terbaik untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi diri. Di sini ada contoh skill self management dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu membantu memprioritaskan pekerjaan, menghindari gangguan, dan mengelola fokus. Seperti kita sudah menjadwalkan kapan kita bekerja kelompok, atau sudah ada manajemen waktu kapan membersihkan rumah, dan kapan kita harus membagi waktu untuk kegiatan kita dan diri sendiri. Kapan kita dapat berhenti dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua ada skill organisasi. Dengan skill organisasi yang baik, kita dapat merencanakan atau memprioritaskan dan melaksanakan aktivitas penting, serta dapat membantu kita untuk mengelola tanggung jawab sendiri yang penting di tempat kerja dengan baik. Yang ketiga ada goal setting. Goal setting adalah kemampuan untuk menentukan apa yang kamu ingin capai dengan cara yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang keempat ada motivasi diri. Pada keterampilan ini adalah kemampuan kita untuk mengambil inisiatif dan menyelesaikan tugas dengan baik. Di sini kita memiliki dorongan dalam diri sendiri, bukan faktor orang lain. Hal ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih produktif dan tidak mudah stres. Yang terakhir ada manajemen stres. Stres di tempat kerja itu merupakan hal yang wajar. Agar stres tidak mempengaruhi kehidupan pribadi dan lingkungan kerja, kalau kita membutuhkan kemampuan untuk mengatasi stres dengan baik. Ini akan membuat kita tetap tenang dan mempertahankan sikap profesional di tempat kerja. Hal-hal positif untuk dicoba termasuk makan makanan yang sehat, menulis jurnal, olahraga, meditasi, dan masih banyak lagi. Teori ahli self-management bertujuan untuk membantu individu mengelola diri sendiri dengan efektif dalam mencapai tujuan pribadi. Mengelola waktu dan sumber daya, mengendalikan emosi, dan meningkatkan kinerja serta kepuasan hidup. Di sini ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu ada menurut Cormier menjelaskan bahwa self management suatu proses di mana individu mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan satu strategi atau kombinasi strategi. Yang kedua ada menurut Swartgard, modifikasi kognitif perilaku mencakup sejumlah pendekatan. Yang ketiga ada menurut Monica dan Gani, mengatakan kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari penyimpangan kepribadian. Dan ada keempat, ada menurut Canver dan Gaelic, model ini menekankan pentingnya 3 kunci yang saling berhubungan, yaitu monitoring individu, mengevaluasi performa, dan menggunakan informasi untuk mengatur perilaku di masa depan. Yang terakhir ada menurut Cole dan Bambara. Dalam model self-management, aspek spesifik dari suatu perilaku akan ditargetkan
dan individu akan diajarkan untuk mencatat ketika perilaku target muncul. Di sini ada beberapa cara meningkatkan self management. Yang pertama itu mengevaluasi setiap progres yang berhasil kamu lakukan. Evaluasi secara objektif kemajuan yang telah kita capai dan memeriksa apakah kita telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, suatu hal yang penting. Itu adalah suatu hal yang penting. Yang kedua itu ada fokus pada satu waktu. Manfaatkan sepenuhnya energi, waktu, dan kemampuan kita pada suatu tugas pada saat yang tepat. Menyelesaikan setiap tugas dengan keseluruhan sebelum beralih atau memulai yang lainnya akan memungkinkan kita mengelola waktu dan usaha dengan efektif. Yang ketiga itu adalah buat deadline untuk setiap pekerjaan. Tentu kita harus menentukan tenggat waktu atau batas waktu untuk setiap tugas dan jadwal harian dengan disiplin. Praktik ini akan memastikan kita bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan atau bahkan lebih cepat dari yang kita rencanakan. Dengan berdedikasi untuk tetap fokus dan menuntaskan semua tugas sesuai tenggat waktu yang kita tentukan secara pribadi. Yang keempat ada belajar bersabar. Yang kelima itu ada kita harus mengembangkan skill organisasi kita. Yang keenam ada identifikasi potensi dan keunggulan pribadi kita. Dan yang terakhir kita harus prioritaskan tanggung jawab. Dan ini ada beberapa saran dari para ahli. Dan yang pertama itu menurut Cormier membuat rencana tindakan. Menurut Swartgard itu mengevaluasi kemajuan kita secara teratur. Menurut Monica dan Gandhi menggunakan sistem pemantauan diri. Menurut Canver dan Gaelic mengevaluasi kinerja diri sendiri. Dan yang terakhir menurut Cole dan Bambara mengidentifikasi perilaku target. Jadi kesimpulannya self management adalah keterampilan penting yang harus dimiliki individu atau mengoptimalkan potensi pribadi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, individu dapat mengolah diri mereka sendiri secara lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.